Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Achastika Stambuk M1B1 18085 dari kelas Ilmu Lingkungan C. Saya akan membacakan materi yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Hidup. Langsung saja, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup? 2. Apa saja bagian dari pengelolaan hidup? 3. Apa saja masalah-masalah lingkungan hidup? Tujuan: untuk mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup. 2. Untuk mengetahui tentang bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. 3. Untuk mengetahui masalah lingkungan hidup. 1. Pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha dasar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. 2. Bagian dari pengelolaan hidup. A. Politik hijau, green politik. Pelestarian lingkungan dan pemanasan global atau global warming saat ini tengah menjadi keprihatinan bersama, bukan saja di tanah air Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau yang oleh Greenpeace dan Dreiser dinamakan pilihan politik jalan hijau, yang oleh lebih tepatnya demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan green politik bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan, permodalan isu-isu lingkungan, serta didukung banyak proses dan pemikiran para penggiat dan pakar lingkungan hidup yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Nantinya, Green Party di Indonesia bisa menunjukkan eksistensinya di Indonesia. B. Ekonomi hijau atau green economy. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekonomi. Secara signifikan, ekonomi hijau menurut UNEP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam. 2. Mengurangi kemiskinan. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial. 4. Mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi. 5. Meningkatkan efisien penggunaan sumber daya alam dan energi. Sumber daya dan energi. 6. Mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan. 7. Bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. C. Kota hijau atau Green City. 1. Pengertian kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip ekologis. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan, yang menekankan kepentingan penyeimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota.
Kota hijau dengan prinsip-prinsip yakni 1. Mengintegrasikan komponen alam dan buatan. 2. Efisiensi dan optimalisasi pemanasan sumber daya kota. 3. Minimalisasi dan berdaur ulang limbah. 4. Mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterlandnya. C. Kota hijau atau Green City. 1. Pengertian kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip ekologis. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan, yang menekankan kepentingan penyeimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota. Kota hijau dengan prinsip-prinsip yakni 1. Mengintegrasikan komponen alam dan buatan. 2. Efisiensi dan optimalisasi pemanasan sumber daya kota. 3. Minimalisasi dan berdaur ulang limbah. 4. Mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterlandnya. 3. Indikator kota hijau. Kota hijau didefinisikan sebagai representasi dari satu realitas. Indikator tidak menjelaskan seluruh realitas yang kompleks, melainkan hanya alat bantu dan alat ukur untuk memahami satu realitas. Indikator sangat diperlukan, oleh karena itu dapat menerjemahkan prinsip-prinsip umum pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi tolak ukur yang lebih rinci dan aplikatif. D. Bangunan hijau, Green Building. Green Building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dapat operasional memeliharanya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan dan memperhatikan sejarah penghuninya. Green Building juga merupakan konsep untuk bangunan berkelanjutan dan mempunyai syarat tertentu yang lokasi, sistem rencana dan perancangan renovasi dan pengoperasian yang menganut prinsip hemat energi harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ada beberapa aspek utama dalam Green Building, yaitu 1. Material, 2. Energi, 3. Air, 4. Kesehatan. Selanjutnya adalah beberapa prinsip yang harus dipenuhi dengan sebuah bangunan agar dapat disebut sebagai bangunan hijau, yaitu konservasi energi, 1. 2. Menyesuaikan dengan iklim, 3. Meminimal pemakaian sumber daya alam, 4. Memperhatikan pemakaian, 5. Memperhatikan lahan atau slate, 6. Holistik. Penerapan bangunan hijau. 1. Efisiensi energi, 2. Efisiensi air, 3. Efisiensi bahan atau material, 4. Meningkatkan mutu lingkungan, 5. Operasi dan optimasi pemeliharaan, 6. Pengurangan sampah, 5. Optimasi biaya dan manfaat, 8. Peraturan dan operasi. E. Industri lingkungan atau Green Industry. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada konsep industri hijau, sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem dan lingkungan di sekelilingnya, melainkan merupakan satu kesatuan. Konsep industri hijau
mengadaptasi analogi ekosistem dalam alam ke dalam sistem industri. Lanjutan 4. Elemen utama yang digunakan sebagai strategi untuk mengimplementasikan konsep industri hijau yaitu 1. Optimalisasi penggunaan sumber daya alam yang ada. 2. Siklus material tertutup untuk minimalisasi limbah. 3. Proses dematerialisasi. 4. Menghapus ketergantungan pada sumber energi yang tak terbarukan. Teknologi hijau atau green technology. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Green technology masih dikembangkan hingga kini mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi. Untuk masa mendatang, green technology merupakan suatu bidang yang melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam lingkungan manusia. Green technology merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau berkelanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. G. Organisasi hijau atau Green Organization. Berikut adalah daftar organisasi lingkungan yang terkenal yang diklarifikasi berdasarkan tipe, yaitu 1. Global, 2. Regional, 3. Organisasi Pemerintah Indonesia, 4. Organisasi non-pemerintah Indonesia. H. Perilaku hijau atau Green Behavior. 1. Pengertian Green Behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitar. 2. Prinsip Green behavior. 3 prinsip kunci dalam pengembangan green behavior yaitu dengan menghormati bumi 1, 2. Menghargai kehidupan, 3. Serta menggunakan produk konsumsi dan perilaku daur ulang. Masalah-masalah lingkungan hidup. 1. Kerusakan hutan dan lahan, kerusakan pesisir dan laut, pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, kemasyarakatan. Kesimpulan dari materi tadi adalah pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting demi menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup kita dan juga mencegah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Sekian dari saya pemaparan materi ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.